Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Diawali dengan Kansahawa dengan NIM 2241124. Selanjutnya dengan Nasu Amara Salsabila dengan NIM 2214116. Selanjutnya dengan Ila Arianti dengan NIM 2214005. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan mengenai penghimpunan dana atau funding dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengampu Dr. Wazin MSI. Adapun garis besar pembahasan yang akan kami diskusikan pada saat ini. Yang pertama adalah akad berbasis penghimpunan dana atau funding. Kedua, implementasi penghimpunan dana bank syariah. 3, kebijakan penghimpunan dana atau funding. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak presentator kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian penghimpunan dana atau yang sering disebut dengan funding. Penghimpunan dana merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi karena memungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk memperluas operasional, terus mengembangkan bisnis, dan juga untuk membiayai suatu proyek tertentu. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis lembaga ataupun perusahaan yang melakukannya. Salah satu metode yang umum adalah penerbitan saham. Dalam penerbitan saham, perusahaan akan menerbitkan saham dan menjualnya kepada investor. Investor yang memiliki saham akan memiliki kepemilikan dalam perusahaan dan berhak atas keuntungan dan ataupun dividen dari kenaikan harga saham tersebut. Penerbitan saham ini memberikan perusahaan akses ke modal yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Selain penerbitan saham, metode penghimpunan dana lainnya adalah penerbitan obligasi. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Hasilnya itu berupa bunga. Penerbit obligasi ini akan berjanji untuk memberikan ataupun membayar berupa bunga kepada pemegang obligasi pada waktu tertentu dan juga mengembalikan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi ini memberikan sumber dana tambahan untuk membiayai operasional yang lebih besar ataupun proyek-proyek yang lebih besar dan juga memperluas operasional perusahaan tersebut. Selain itu, penghimpunan dana juga dapat dilakukan melalui pinjaman bank. Lembaga keuangan seperti bank memberikan pinjaman kepada individu ataupun perusahaan dengan imbal hasil berupa bunga. Lalu pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, terus pembelian aset maupun investasi. Pinjaman bank ini memberikan fleksibilitas kepada peminjam untuk memperoleh dana tanpa harus menjual saham ataupun menerbitkan obligasi. Selain metode-metode yang telah disebutkan, terdapat juga metode penghimpunan dana yang lebih modern seperti crowdfunding. Crowdfunding melibatkan partisipasi banyak individu ataupun investor-investor kecil untuk menyumbangkan dana dan mendukung proyek ataupun usaha tertentu. Melalui platform online, para pencari dana dapat memperoleh dana dari pemberi dana yang memiliki minat ataupun keyakinan yang sama. Crowdfunding ini telah menjadi metode yang populer dalam membiayai proyek-proyek kreatif, lalu startup ataupun inisiatif sosial. Pada intinya, penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik ataupun
mengumpulkan dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, ataupun surat berharga lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi penghimpunan dana bank syariah. Salah satu produk penghimpunan dana syariah masyarakat yang ditawarkan yaitu bank syariah, yaitu Giro Wadiah. Giro Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya ini dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro ataupun sarana pemerintah lainnya, ataupun dengan cara pemindahan buku nasabah yang memiliki simpanan Giro Wadiah dan memperoleh nomor rekening yang disebut juga sebagai pemegang rekening Giro Wadiah. Pemegang rekening giro dalam hal ini membutuhkan dana tunai ataupun bila ingin memindahkan dana ke rekening lain. Maka transaksi penarikan ataupun pemindahan bukunya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilet giro. Nah, pemegang rekening giro juga dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Simpanan giro juga merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun badan usaha. Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk giro Wadiah antara lain yaitu adanya yang pertama faktor keamanan dalam menyimpan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayar ini dilakukan dengan menggunakan cek ataupun bilet giro. Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, pembeli maupun pihak penjual, karena kedua belah pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek ataupun bilet giro, kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik ataupun bank lainnya. Yang kedua, adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran, yang dimana berdasarnya dalam simpanan giro ini tujuan utamanya yaitu mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro ini mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan. Yang ketiga, adanya sifat berjaga-jaga apabila kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro ini merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat liquid dan sangat dicairkan dananya kapanpun saat dibutuhkan, sehingga pada saat kita membutuhkan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya. Yang kedua, adanya mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama, salafus sholih seringkali dicontohkan dalam ungkapannya ifal makanya syita, atau lakukan sesukamu. Dari sahibul amal yang memberikan kekuasaan yang sangat besar, penerapan mudharabah mutlaqah ini dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu adanya tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan mendiskusikan mengenai kebijakan penghimpunan dana atau funding. Baik, di sini ada panduan kebijakan penghimpunan dana. Nah, untuk memastikan penghimpunan dana sebagai sumber pembiayaan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah di bank syariah, diperlukan kebijakan-kebijakan standar operasional penghimpunan dana yang mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti halnya 1. Undang-Undang Perbankan, 2. Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, kebijakan ini juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi, panduan kebijakan penghimpunan dana ini adalah seperangkat aturan dan petunjuk yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk mengatur proses pengumpulan dana. Panduan kebijakan penghimpunan dana juga bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah mengelola dana secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, serta memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri perbankan syariah. Nah, dari panduan kebijakan penghimpunan dana ini mengatur hal-hal seperti penghimpunan dana yang merujuk pada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengumpulkan dana dari pihak ketiga. Nah, dana ini dapat berupa tabungan, deposito, dan pembiayaan yang diterima oleh bank, serta dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Yang kedua, yaitu dana pihak ketiga merujuk pada dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat,
baik individu, kelompok, maupun lembaga badan hukum. Yang ketiga, yaitu pejabat bank terdiri dari beberapa posisi, antara lain seperti Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Pimpinan Cabang, serta Kepala Bagian Marketing dan Operasional. Nah, kesimpulannya itu, jadi dari seluruh panduan tersebut telah mencakup prosedur pengumpulan dana, jenis-jenis dana yang dapat dikumpulkan, batasan-batasan yang harus diikuti. Nah, penggunaan dana yang terkumpul ini serta tata cara pelaporan dan pengawasan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengumpulan dana dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mengenai segmentasi produk penghimpunan dana terdiri dari 3 kategori. Nah, 3 kategori ini itu meliputi penghimpunan dana dari per orang, kelompok, dan badan hukum. Jadi setiap kategori memiliki produk penghimpunan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam strategi segmentasi produk penghimpunan dana itu terdapat 3 kategori. Nah, kategori pertama itu tadi adalah dari individu atau per orang, yang kedua kelompok, dan yang ketiga badan hukum. Jadi setiap kategori itu memiliki produk penghimpunan dana yang mana di dalamnya itu dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan karakteristik dan masing-masing jenis nasabah. Nah, dengan pendekatan itu bank dapat menyediakan produk yang lebih sesuai dan menarik bagi segmen pasar sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam penghimpunan dana. Sekianlah serangkaian diskusi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pendengarnya serta mengundang tanggapan untuk presentasi kita pada kali ini.